Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Lubul Usul ya, karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita di minggu kemarin sudah menyelesaikan, di hari Selasa kemarin sudah menyelesaikan Al-Mukhassis Al-Muttasil. Sekarang kita insyaallah masuk ke dalam pembahasan Al-Mukhassis Al-Munfasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukhassis Al-Munfasil. Wal qismu tsani min al-mukhassis, dan bagian kedua dari mukhassis adalah munfasilun, adalah al-mukhassis al-munfasil. Apa itu al-mukhassis al-munfasil? Ay ma yastaqillu bi nafsihi min lafdhin aw ghairihi. Yaitu mukhassis yastaqillu yang menyendiri bi nafsihi dengan dirinya, min lafdin berupa lafad au ghairihi atau selain lafad. Jadi mukhassis munfasil adalah dalil takhsis yang mengkhususkan keumuman suatu lafad yang tidak beriringan dengan lafad umumnya, melainkan dia berdiri sendiri terpisah daripada lafad umum. Baik dalil takhsisnya berupa lafad khusus ataupun sesuatu yang lain. Nah, ini berbeda atau berkebelakangan, bertentangan ya, berkebalikan dengan al-mukhassis al-muttasil. Kalau al-mukhassis al-muttasil adalah dalil taksis yang beriringan dengan dalil umumnya. Dia datang setelah ada dalil umum sebelumnya. Nah, kalau munfasil kebalikannya, dia dalil yang berdiri sendiri, tidak berbarengan dengan dalil umumnya. Itu namanya al-mukhassis al-munfasil. Dikatakan di sini fayajuzu, maka boleh fil ashah menurut pendapat yang sahih. At-takhsisu bil aqli adalah pengkhususan dengan akal. Ya, sama saja apakah pengkhususan dengan akal ini melalui panca indera seperti penglihatan, peraba, pendengaran dan yang lainnya, atau pentaksisan dengan akal selain menggunakan panca indera. Contoh taksis dengan akal yang menggunakan atau melalui panca indera seperti firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan angin yang menghancurkan kaum 'Ad. Allah mengatakan tudammiru kulla syai'. Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Kata kulla syai', lafaz kulla sebagaimana yang sudah kita bahas itu adalah ra'su al-fadil am. Puncak lafaznya umum adalah kulla. Ditambah diidhofatkan kepada nakirah syai'. Maka maknanya ya segala sesuatu itu dihancurkan tanpa terkecuali oleh angin. Ya. Ayatuhlikuhu, angin itu menghancurkannya. Fa innal aqla yudriku biwasitatil hissi, akal bisa mengetahui atau memahami melalui panca indera, ay musyahada dengan penglihatan, ma la tadmiru fihi kasama. Ada bagian yang tidak dihancurkan oleh angin seperti langit. Ya kan? Jadi makna kulla syai' bukan bermakna semuanya itu dihancurkan ya oleh angin tersebut, karena fakta yang bisa kita indra hari ini masih ada langit, masih ada yang lainnya. Artinya kata kulla syai' itu lafaz umum dan ditaksis oleh akal kita melalui panca indera bahwa tidak semua yang ada di atas muka bumi ini dihancurkan oleh angin. Wasani, dan contoh kedua ya, dalil umum yang ditaksis dengan akal tapi tidak melalui panca indera. Seperti apa? Firman Allah, khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Maka akal kita secara darurat, secara pasti, tanpa melalui panca indera sekalipun, itu akan menegaskan bahwa Allah tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri atau sifat dzatiyahnya. Jadi makna Allah menciptakan segala sesuatu, dikhususkan darinya adalah tidak menciptakan dirinya sendiri. Karena jika Allah menciptakan dirinya sendiri,
Berarti dalam satu waktu Allah adalah Tuhan, dalam satu waktu Allah adalah makhluk. Nah, ini pengkhususan dengan akal, tidak melalui panca indera. Ya. Contoh lagi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia berhaji ke Ka'bah bagi orang yang mampu. Nah, maka fa innal aqla yudriku bin nazar anna tifla wal majnun la yadkhulani li adamil khitab. Maka akal dengan pengamatan itu akan bisa memahami bahwa anak kecil dan orang gila ya itu tidak masuk ke dalam khitab ini, tidak masuk ke dalam kewajiban ini. Kenapa? Karena mereka tidak terkenai khitab. Ya. Oke. Itu yang pertama. Jadi taksis pertama adalah menggunakan akal dan ini mu'tabar ya, maksudnya sesuatu yang diakui oleh kebanyakan dan mayoritas ulama, oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, oleh Syekh Atha bin Abi Rasta, oleh ulama-ulama salaf, mutaakhir, muasir, itu sesuatu yang diakui bahwasanya akal itu bisa mentaksis dalil umum, ya. Itu pendapat mayoritas. Kemudian taksisul kitab bil kitab wa sunnah bis sunnah wa taksisu kullin minhuma bil akhar. Nah, dalil taksis munfasil berikutnya adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Artinya dia lafaz umum dan dalil khususnya sama-sama dalam Al-Quran, cuman tidak dalam satu kesatuan berkesinambungan. Ya, atau sunnah dengan sunnah, atau Al-Quran dengan sunnah, atau sunnah dengan Al-Quran. Wa yajuzu fil asah, dan boleh menurut pendapat yang sahih, taksisul kitab bihi, yaitu mengkhususkan Alkitab, yakni Al-Quran, bihi dengan Al-Quran lagi. Ya, jadi mengkhususkan satu ayat dengan ayat yang lain. Itu sesuatu yang ada dan mewujud. Wa huwa min taksisin qat'i wa huwa min taksisi qat'iyil matni bi qat'ihi ka taksisi qaulihi ta'ala. Dan taksis kitab bil kitab itu ya seperti taksis matannya yang qat'i dengan yang qat'i yang lain. Seperti firman Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan yang ditalak itu menunggu masa iddahnya 3 quru. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan 3 kali suci. Mazhab Hanafi 3 kali haid. Yang mana kata wal mutallaqat itu adalah isim jama' yang dikasih alif lam at-ta'rif. Maka dia berfaedah umum. Semua perempuan yang dicerai, mau perempuan itu dalam posisi hamil, mau perempuan itu dalam posisi ditinggal suaminya mati, mau dalam posisi itu diceraikan secara biasa, pokoknya dalam ayat ini masa iddahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, kemudian ayat ini keumuman kata wal mutallaqat itu ditaksis oleh dalil lain. Dalam firman Allah wa ulatul ahmali ajalahunna ayyada'na hamlahunna. Dan orang dan wanita yang hamil ajalahunna masa iddahnya an yada'na hamlahunna sampai mereka melahirkan. Maka ayat ini mengkhususkan keumuman wal mutallaqat bahwa wanita hamil tidak masuk ke dalam hukum mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Maka wanita hamil dikeluarkan dari hukum masa iddahnya 3 kali quru. Tapi dia punya hukum tersendiri kalau wanita hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Wa biqaulihi, dan dengan firman Allah ya, juga ayat ini mengkhususkan wal mutallaqat karena mutallaqat itu umum itu. Ayat yang lainnya itu ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, jika kalian menikahi perempuan-perempuan mukmin, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian mentalak mereka, min qabli, sebelum antamassuhunna, kalian menjimai mereka. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Maka tidaklah bagi kalian ada bagi perempuan itu, bagi istri mantan istri itu, min iddatin masa iddah ta'tadunaha, yang mereka harus menunggu masa iddah. Ayat ini mengkhususkan kalau seorang perempuan itu ditalak cerai oleh suaminya setelah akad nikah tanpa sebelumnya jima, maka perempuan itu tidak ada masa iddahnya. Jadi seketika itu setelah diceraikan boleh untuk dinikahi oleh orang lain. Maka ayat ini mengkhususkan keumuman wal mutallaqat. Ya, maka yang menunggu 3 quru dikecualikan daripadanya selain hamil adalah perempuan yang setelah akad nikah atau setelah menikah belum jima dengan
suaminya, maka masa iddahnya adalah tidak ada. Kemudian wa yajuzu dan boleh fil ashah menurut pendapat yang sahih takhsisus sunnati al-mutawatirati wa ghairiha, mengkhususkan sunnah mutawatirah dan selain sunnah yang mutawatir yaitu sunnah ahad, hadis ahad, biha ay bisunnati kadzalik dengan sunnah lagi. Jadi sunnah boleh ditaksis dengan sunnah lagi. Kataksisi khabari as-sahihain seperti pentaksisan terhadap dalil yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasul fi masaqatis sama'u al-ushru, maka hasil pertanian yang pengairannya dari langit atau secara manual, secara alamiah al-usyur, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 1/10. Ini kan umum, fima, ma itu umum, ya, fima. Ma di sini adalah umum. Ma di sini isi mausul, mabni di atas sukun. Dan isi mausul itu termasuk lafaz umum. Maka pada apa-apa yang diairi oleh langit, maka apapun yang diairi oleh langit, maka zakatnya adalah 1/10. Hadis yang umum ini ditaksis oleh hadis yang lain, yaitu Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Maka tidak ada pada pertanian, ya, yang kurang dari, maka tidak ada dalam pertanian, ya, kurang dari 5 ausuk itu sedekah zakat. Maka kalau dia bertani, panen dan panennya penghasilannya kurang dari 5 ausuk, sekitar berapa ya, 590 lebih kilogram, ya, di bawah itu maka tidak ada zakat padanya. Maka hadis ini mengkhususkan keumuman fi masaqati sama, yang itu menunjukkan mau itu penghasilannya 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, itu pokoknya kalau diairi oleh langit 1/10. Nah itu kan ditaksis dengan hadis ini bahwa kalau kurang dari 5 ausuk tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat padanya. Berikutnya wa yajuzu fil ashah, dan boleh juga menurut pendapat yang sahih takhsisu kullin, mengkhususkan masing-masing minal kitab wa sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah, bil akhar dengan yang lain. Maksudnya Alkitab dengan sunnah, sunnah dengan Alkitab. Kalau tadi kan Al-Quran, Al-Quran, sunnah, sunnah. Nah boleh juga Al-Quran ditaksis dengan sunnah, sunnah ditaksis dengan Al-Quran. Fal awal yang pertama yaitu taksis Al-Quran dengan sunnah, seperti kataksisi ayatil mawarith, seperti pentaksisan terhadap ayat-ayat waris, asyamila lil walad al-kafir, yang ayat waris itu umum, mencakup juga anak orang kafir. Ya, bi khabari sahihain ditaksis dengan hadis sahihain yang mana Nabi bersabda la yarithul muslimul kafiru walal kafiru al muslima. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir juga tidak mewarisi muslim. Maka salah satu penghalang waris adalah ikhtilafuddin, bedanya agama. Karena penghalang waris itu ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. 1, anaknya membunuh orang tuanya. 2, berbeda agama. 3, budak dengan sayyid. Satu lagi, keempat, menurut sebagian ulama adalah perbedaan darul kufur dan darul Islam. Nah itu diantara hal-hal yang menghalangi waris. Nah hadis ini mentaksis keumuman ayat waris tadi. Yang mana ayat waris tadi secara umum bahwa anak orang kafir pun kalau kita, contohnya orang tuanya kafir, anaknya kafir, kemudian orang tuanya masuk Islam. Maka dalam ayat waris itu menunjukkan boleh ketika orang tuanya meninggal, anak yang kafir ini mendapatkan warisannya. Tapi hadis ini mengkhususkan tidak. Kalau anaknya kafir, maka tidak mewarisi bapaknya atau ibunya yang muslim. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau anaknya muslim, bapaknya kafir, maka harta yang ditinggalkan oleh anak yang muslim ini tidak menjadi waris bagi orang kafir. Wasani yang kedua yaitu taksis sunnah bil Al-Quran. Jadi sunnah dikhususkan dengan Al-Quran. Seperti sabda Nabi SAW, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin. Ya, perawan dengan perjaka kalau berzina, maka hukumannya adalah 100 kali cambukan. Yang mana hadis ini mencakup al-amah, budak perempuan. Ya, artinya budak perempuan pun kalau dia masih perawan dan berzina, ya maka hukumannya adalah 100 kali cambukan, 100 kali dera.
Kemudian hadis ini ditaksis oleh firman Allah, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Maka bagi mereka, yaitu perempuan, budak-budak perempuan, adalah setengah hukuman dari apa yang menimpa wanita-wanita yang terjaga daripada al-'adzab, penyiksaan. Jadi kalau wanita budak, ya, dia mendapatkan hukuman hudud itu setengah daripada yang merdeka. Jadi kalau wanita amah, wanita budak, maka dia kalau berzina masih perawan dan perjaka, hukumannya adalah 50 kali cambukan. Pokoknya kalau budak, semuanya dalam hukuman had, dia mendapatkan setengah daripada yang merdeka. Berdasarkan ayat ini. Fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab. Dan dikiaskan dengan wanita budak adalah laki-laki budak. Al-abd. Karena sama-sama memiliki ilat yang sama. Apa itu? Arik, perbudakan. Haimtum. Ya. Kemudian wa minas sunnah, dan diantara sunnah itu adalah fi'lun nabi wa takriruhu, perbuatan nabi dan takrirnya nabi. Fayajuzu fil asah at-takhsisu bihima. Maka boleh juga dalam pendapat yang sahih dikhususkan dengan keduanya. Cuman nah, wa in lam yata'atta takhsisuhuma. Ini kayak ada yang enggak benar. Ya, wa in lam yata'atta takhsisuhuma. Sekalipun dalam kenyataannya tidak ada taksis yang berasal dari perbuatan atau takrirnya Nabi. Ya. Kenapa ya? Lintifai umumiha. Karena kita udah bahas kan di bab lafaz umum bahwasanya perbuatan Nabi dan perbuatan Nabi itu tidak bisa ditarik keumumannya. Karena keumuman itu adalah sifatnya lafaz, bukan perbuatan. Sehingga apa yang diperbuat Nabi tidak bisa diambil pemahaman adanya keumuman. Begitu juga tidak bisa diambil pemahaman adanya pengkhususan. Paham ya? Makanya nanti kalau dalam usul fikih ada diskusi yang namanya at-ta'arud baina al-fi'li wal qaul, pertentangan antara perbuatan dengan perkataan Nabi, dibagi 3 nanti. Kalau diketahui mana dulu yang lebih turun, maka yang terakhir itu menasakh yang pertama. Contoh Nabi berkata, kamu harus pergi contoh orang yang berkata, kamu pergi jam 5 sore. Ternyata Nabi perginya malah jam 6 contohnya. Nah, maka perbuatan Nabi yang terakhir ini menasakh perkataan yang pertama. Kalau diketahui mana dulu yang lebih turun. Ya. Kalau perbuatan dulu baru perkataan, dilihat juga ya perkataan itu apakah mencakup Nabi dan umatnya atau tidak. Kalau perkataan itu mencakup umatnya saja, maka perbuatan Nabi tidak menasakh perkataan beliau sebelumnya. Tapi kalau perkataan Nabi yang pertama mencakup Nabi plus umatnya, kemudian Nabi melakukan suatu perbuatan yang itu menyelisih perkataan sebelumnya, dan perbuatan ini datang setelah qaul, maka perbuatan ini bisa dimaknai sebagai penasakh, penghapusan terhadap hukum sebelumnya. Begitu juga kalau Nabi berbuat sesuatu, ya, kemudian Nabi melakukan perkataan yang menyelisih perbuatannya. Itu juga harus dicek. Perbuatan Nabi yang pertama ini apakah khusus untuk Nabi atau mencakup umatnya juga. Kalau khusus untuk Nabi, maka perkataan Nabi setelahnya tidak merubah apa yang menjadi perbuatan Nabi. Karena itu khusus Nabi, perkataan umum. Nah, yang ketiga, kalau perkataan sama perbuatan Nabi bertentangan dan tidak diketahui mana dulu yang lebih turun. Nah, maka ketika ini apa? Al-qaulu muqaddamun minal fi'li. Perkataan Nabi itu harus didahulukan dari perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan tidak bisa diambil keumuman padanya. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang khusus atau yang diinginkan atau yang sedang dilakukan oleh Nabi dan tidak ada kaitannya dengan umat. Beda dengan perkataan. Kalau perkataan itu memang secara sorry tegas menunjukkan adanya pencakupan umat atau tidak. Kalau perbuatan kan enggak. Nabi contohnya berjalan. Berjalannya agak kenceng contohnya. Apakah itu juga adalah perintah untuk umatnya agar berjalan kenceng? Ya tidak. Itu memang udah kebiasaan Nabi seperti itu. Nah, contohnya begitu. Nabi contohnya ketika lagi hari raya masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata mendapati adanya 2 orang perempuan budak yang sedang bernyanyi. Ya. Nabi ketika itu ya diem aja langsung pokoknya ke kasur pakai selimut balik badan. Nabi membiarkan, tapi Nabi nggak suka. Makanya balik badan. Tapi Nabi nggak melarang. Cuma Nabi nggak suka, gitu aja. Nah, ketika datang Abu Bakar kan mahram ya Aisyah ya, bapaknya jelas, mertuanya Nabi. Datang, kemudian Abu Bakar kan berkata, apa ini 2 setan yang sedang dilakukan di dalam kamarnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abu Bakar mengatakan itu, Abu Bakar nggak tahu ada Nabi di situ, sedang pakai selimut soalnya.
Maka ketika itu Nabi pun buka selimutnya dan kata Nabi apa? Da'huma, biarkan keduanya, karena ini adalah hari raya. Ya, itu menunjukkan apa? Tidak semua sikap Nabi itu adalah sesuatu yang harus diikuti atau menjadi syariat bagi umatnya. Karena perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan keumuman. Nabi itu bisa tidak suka terhadap sesuatu ya, tapi sebenarnya secara hukum halal, boleh. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, contoh, ketika Abdullah bin Umar sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah, itu sedang berjalan menyusuri suatu kebun atau apalah, saya lupa. Kemudian di situ terdengar suara seruling, maka Nabi pun apa? Mengambil jalan lain, memutar supaya tidak mendengar seruling itu. Kalau seandainya seruling itu hukumnya adalah haram, Nabi langsung menegurnya, ya. Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar. Gak mungkin Nabi membiarkan kemungkaran, mustahil. Tapi Nabi mengambil jalan lain, itu menunjukkan Nabi tidak suka hal itu, tetapi tidak haram. Gitu. Jadi banyaklah perbuatan Nabi yang menunjukkan itu sesuatu yang memang tidak bisa kita tarik keumumannya. Karena perbuatan itu tidak menunjukkan keumuman. Itu bisa jadi adalah sesuatu yang memang menjadi menjadi perbuatan khusus untuk Nabi, gitu. Ya. Jadi secara pendapat sahih, perbuatan dan takrir itu boleh mengkhususkan, tapi kenyataannya tidak ada dalam syariatnya. Kenapa ya? Karena perbuatan dan takrir itu tidak ada keumuman padanya, sehingga tidak ada dalil taksis atas keduanya. Kemudian wa yajuzu dan boleh fil ashah menurut pendapat yang sahih takhsisu kullin minal kitab wa sunnah bil qiyas. Mengkhususkan masing-masing dari Al-Qur'an dan sunnah dengan qiyas. Jadi Al-Qur'an ditaksis dengan qiyas, sunnah juga ditaksis dengan qiyas. Itu boleh, ya, menurut pendapat yang sahih. Tapi bil qiyasi al mustanadi ila nassin khasin. Tapi dengan qiyas yang bersandar kepada nas yang berfaedah khusus. Karena qiyas itu kan sebenarnya adalah dalil Al-Qur'an dan sunnah itu sendiri, qiyas itu. Karena qiyas itu kan syaratnya harus ada ilat. Ya, ilat yang ditetapkan oleh syariat. Makanya kalau qiyas akli, yaitu qiyas yang menyamakan satu dengan yang lainnya karena sebab kesamaan secara akli itu ditolak. Namanya qiyas akli, ditolak. Karena qiyas yang mu'tabar adalah qiyas yang memang memuat ilat yang disebutkan langsung oleh dalil, oleh nas. Nah, qiyas pun bisa mengkhususkan Al-Quran dan Sunnah apabila qiyas itu disandarkan kepada nas yang khusus. Walau khabara wahidin. Walaupun itu adalah khobar ahad. Nah, walau khabara wahidin. Ini kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik tuh biasanya ada kana yang dibuang. Takdir kalamnya walau kana khabara wahidin. Ya, nanti di bab kana bisa dibuka di bab Alfiyah ya. Tentang walau. Tentang kana afwan. Nanti di sana ada pembahasan kapan kana itu dibuang. Kana plus isimnya. Di antaranya ketika didahului oleh walau. Walau khabara wahidin. Khobar kana mahdhuf. Khobar dari kana yang dibuang. Walau khabar wahidin sekalipun takdir kalamnya walau kana al-qiyasu khabar walau kana al-mustanadu atau walau kana mustanadul qiyasi khabar wahidin. Sekalipun sandaran dari qiyas itu adalah berupa khabar wahid atau khabar ahad. Itu tidak jadi masalah. Kataksisi ayatnya seperti pentaksisan dalam ayat az-zaniyatu az-zani. Yang mana kata az-zaniyatu az-zani umum. Isim mufrad bersandi dengan alif lam ta'rifiyah. Pokoknya kalau perempuan dan laki-laki berzina, mau merdeka, mau budak, hukumannya ada 100 kali cambukan. Asyamilah lil ammah, yang mana ayat az-zani wa zani mencakup budak. Ya, itu dikhususkan dengan firman Allah fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanat minal azab, yang tadi saya katakan bahwa ini menunjukkan bahwasanya kalau budak itu mendapatkan setengah hukuman had dari merdeka. Cuma yang disebutkan dalam ayat ini kan fa'alaihinna, perempuan. Artinya apakah ayat ini hanya mengkhususkan perempuan saja sedangkan budak laki-laki tetap mendapatkan hukuman sebagaimana merdeka kalau mereka berzina 100 kali cambukan? Jawabannya tidak. Wa qisa bil amati al-abdu. Maka dikiaskan dengan budak perempuan, ini adalah budak laki-laki. Maka budak laki-laki pun mendapatkan hukuman yang sama dengan budak perempuan, apa itu mendapatkan setengah daripada hukuman merdeka. Karena antara budak perempuan dengan budak laki-laki memiliki ilat yang sama. Apa itu? Ariq, perbudakan. Sama-sama budak. Karena memiliki sifat yang sama, dan itu sesuatu sifat yang bisa difahami, maka budak laki-laki pun hukumannya disamakan dengan budak perempuan.
Jadi ayat ini yang azaniyah ditaksis dengan ayat yang lain, kemudian ayat ini dikiaskan dengan al-abdu, maka al-abdu ini mengkhususkan Al-Quran azaniyah tu zani. Begitu ya? Jadi kan tumpuan kias al-abdu ini kan kepada ini dalil Al-Quran yang memang sudah khusus. Sudah khusus. Ya, bersandar kepada dalil Al-Quran yang memang sudah khusus. Kemudian wal khilafu fil qiyasi adh-dhanni, dan perbedaan apakah kias itu boleh mentaksis Al-Quran Sunnah atau tidak itu terjadi pada kias yang bersifat dhanni. Amal qat'i fayajuzu takhsisu bihi qat'an. Adapun kalau dalam kias yang qat'i, artinya kias yang tidak ada perbedaan padanya, maka tidak ada perselisihan pendapat, boleh kita mengkhususkan Al-Quran dan Sunnah dengannya. Tapi kalau kias dhanni memang ada khilaf di sana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Ustaz. Jelas? Alhamdulillah. Oke. Ini prakteknya bisa banyak sekali nih ya. Karena dalil khusus umum itu. Nah, biasanya nanti bermain-main di sini kita. Kalau dalam pendalilan yang selain dengan perangkat yang lainnya. Paling banyak kita ini. Amkos. Berikutnya adalah at-taksis bi mafhumil mukhalafah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, mafhum itu bisa mentaksis dalil umum. Ya, walaupun nanti dalam kaidah usul fikih kalau mantuk bertentangan dengan mafhum, maka yang menang adalah mantuk. Ya. Kalau mantuk bertentangan dengan mafhum, maka yang didahulukan mana? Mantuk. Kenapa? Karena mantuk itu adalah apa yang tertera secara langsung tanpa ada takwil sedikit pun. Kalau mafhum itu bisa menunjukkan adanya perbedaan. Karena dia pemaknaan gitu. Kalau mantuk kan enggak sesuai dengan apa yang diucapkan. Kalau mafhum, apa yang dibalik daripada yang diucapkan. Itu bisa benar, bisa salah kan itu. Makanya mantuk dimenangkan dari mafhum. Nah, jadi boleh kita mentaksis dalil umum dengan mafhum mukhalafah. Di sini dikatakan wabi dalil khitab. Dalil khitab itu apa? Mafhumil mukhalafah, yaitu dengan mafhum mukhalafah. Seperti apa nih? Kataksisi khabar Ibnu Majah. Seperti pentaksisan terhadap hadis Ibnu Majah. Yang mana Nabi mengatakan al-ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu tidak akan pernah ternajiskan dengan sesuatu apapun kecuali berubah atau kecuali berubah ya baunya, rasanya dan warnanya. Kalimat illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi ini ulama semuanya sepakat hadis itu dhaif, tambahan itu dhaif. Hadis ini sahihnya sampai al-ma'u la yunajjisuhu syai'un, sampai situ. Sedangkan tambahan illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, ulama semuanya sepakat tanpa ada perbedaan itu hadis dhaif, tetapi ulama juga semuanya sepakat hadis ini diamalkan bukan karena dalil, bukan karena hadis dhaif, tapi ijma. Jadi ulama semuanya sepakat kalau air berubah warnanya atau rasanya atau baunya itu menjadi mutanajis kalau perubahannya dengan najis. Ulama sepakat tanpa ada khilaf di dalamnya. Dalilnya mana? Bukan hadis ini. Hadis ini dhaif, sepakat. Ya, dan kita mengamalkan hadis dhaif dalam hukum syara kan nggak boleh. Tapi dalilnya apa? Ijma. Ya, ijma. Jadi ulama ijma bahwasanya kalau air berubah warna, rasa dan baunya maka dia berubah airnya. Kalau perubahannya dengan najis ya najis. Gitu. Nah, perhatikan ini, al-ma'u la yunajjisu syai'un. Air tidak ternajiskan dengan sesuatu apapun. Ini al-ma' umum. Airnya apapun, air sedikit, air banyak, ya kan? Al-ma' umum. Isim mufrad dikasih alif lam ta'rif, bermakna umum. Mau airnya sedikit mau airnya banyak pokoknya dia tidak bisa ternajiskan dengan sesuatu apapun. Umum. Nah, dia ditaksis dengan mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis idza balaghal ma'u kullatain lam yahmilil khabatha. Dalam riwayat lain lam yahmili an-najasa. Apabila air mencapai 2 kulah atau lebih ya, 2 kulah otomatis berarti lebih.
pun lebih utama. Lam yahmilil khobath, tidak mungkin akan ternajisi. Tidak akan mungkin membawa najis. Mafhum mukhalafahnya kan idza balagal ma'u kullatain. Ini pakai kalimat syartiyah. Ya kan? Dan kalimat syartiyah itu sesuatu yang bisa ditarik mafhum mukhalafahnya. Kan mafhum mukhalafah itu bisa ditarik di dalam syarat, ghayah, sifat, dan hasr. Dalam madzhab Syafi'i. 4, ya kan? Ghayah, syarat, sifat, hasr. Di sini syarat idza balagal ma'a idza balagal ma'u kullatain lam yahmil al khabatha. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Kalau air kurang dari 2 kullah, dia tidak bisa terhindar dari najis. Nah, pemahaman itu yaitu apabila kurang dari 2 kullah akan tidak bisa terhindar dari najis, mengkhususkan keumuman al-ma'u la yunajisu syai'un. Berarti air yang kurang dari 2 kullah itu tidak bisa dikecualikan daripada hadis al-ma'u la yunajisu syai'. Berarti kalau airnya kurang dari 2 kullah itu terkena najis, maka dia otomatis menjadi najis. Faham nggak kira-kira? Tapi ini memang ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan mafhum itu tidak bisa mengkhususkan. Ya. Makanya di sini dikatakan wakila, dikatakan. Wakila ini menunjukkan pendapat ini lemah. La yukhassis. Mafhum itu tidak bisa mengkhususkan. Lianna dalalatal ami ala ma dalla alaihi al-mafhum bil mantuq. Karena penunjukan lafaz umum itu adalah menunjukkan sesuai dengan mafhum yang diucapkan oleh mantuk. Wa huwa muqaddamun 'alal mafhum, dan mantuk lebih didahulukan dari mafhum. Kan dalalatul umum itu adalah ditunjukkan oleh si mantuk. Ya. Jadi mafhum itu bisa didapatkan dari mantuk yang ada. Li'anna dalalatul ami 'ala ma dalla 'alaihi al-mafhum bil mantuk. Jadi harusnya mantuk didahulukan daripada mafhum. Wa ujiba, dijawab bi annal muqaddam 'alaihi mantukun khasun. Dijawab bahwa yang didahulukan di atas mafhum adalah mantuk yang bersifat khusus. Di dalam ta'liqnya di sini dikatakan mantukun dalla 'alaihi al-lafdhu bi khususihi. Mantuk yang oleh lafadznya ditujukan, mantuk yang menunjukkan atasnya lafadz secara kekhususannya. La ma huwa min afradil am. Bukan dia yang termasuk bagian-bagian lafadz umum. Di sini dikatakan ay laman tuqa huwa ba'du madlul lafzi bi an dalla alaihi wa ala ghairihi wa ma hunna min hadzal qabil fa inna ma dunal qullatain fardun min afradil am wa huwal ma fil hadisi al mutaqaddim. Oke. Jadi kalau dalil mantuknya adalah bagian dari keumuman, maka itu boleh ditaksis. Yang tidak boleh itu adalah kalau mantuk yang sudah berbicaranya khusus. Sedangkan mafhum tadi bahwa air kurang dari 2 kullah itu tidak itu menjadi najis, itu adalah bagian daripada keumuman alma air. Ya, itu yang dikatakan. Jadi bi anal muqaddam alaihi mantukun khasun. Jadi yang didahulukan di atas mafhum adalah mantuk yang bersifat khusus. La ma huwa min afradil am. Tapi kalau mantuknya bagian dari keumuman seperti kulah, 2 kulah tadi, keumuman dari air, maka fal mafhum muqaddamun alaih. Maka mafhum didahulukan di atas mantuk. Kenapa? Li'anna i'mal ad-dalilaini aula min ilgha'i ahadihima. Ini kaidah penting banget. Karena mengamalkan 2 dalil lebih utama daripada menutup atau mengabaikan salah satunya. Ya, karena dengan hal ini 2 dalil ini bisa diamalkan. Tapi kalau tidak diamalkan mafhumnya, berarti kan kita mengabaikan mafhum yang ada pada hadis ini. Ustaz, 2 dalil mengamalkan 2 dalil itu maksudnya di majmu' Ustaz, di jamak Ustaz ya. Maksudnya gitu ya. Ya, di sini kan yang satu am, yang satu khos, dua-duanya diamalkan. Ya. Kalau kita tidak mengamalkan mafhum yang ada pada idza balagul ma'u, ya berarti mafhum itu tidak diamalkan, gugur gitu. Tidak digunakan. Padahal itu juga adalah berupa dalil. Ya. Jadi menggunakan 2 dalil itu bisa dijamak, bisa am khos. Kalau kita mengkhususkan lafaz yang umum kan itu menggunakan 2 dalil. Artinya dua-duanya dipakai. Dengan cara satunya mengkhususkan yang umum. Gitu. Paham kira-kira?
Dan terakhir, wa yajuzu dan boleh at-taksis ditaksis bil fahwa ay mafhumil muwafaqah. Boleh juga ya, pengkhususan itu berasal dari mafhum muwafaqah. Wa in qulna ad-dalalatu alaihi qiyasiyatun. Kalau kita mengatakan bahwa penunjukan atas mafhum muwafaqah qiyasiyah, kan di pembahasan sebelumnya mafhum muwafaqah itu sebagian ulama menganggapnya itu adalah kias aulawi. Ya, jadi bukan makna yang berasal dari mafhum, tapi memang diambil dari kias aulawi. Itu. Kataksi si khabari Abi Daud wa ghairihi, seperti pengkhususan hadis Abi Daud dan lainnya. La yul wajidi yahilu irdatun wa uqubatu ay habsu bimahfu fala taqul lahumā uffin fayahrumu habsuhuma lil walad wa huwa ma nuqila 'anil mu'azzam wa sahhahu an-Nawawi. Jadi hadis ini ini tuh pengecualiannya. Ay lidainil walad masalan. Jadi kalau tidak salah ini hadis terkait dengan kalau orang tua itu memiliki hutang kepada anak, la yul wajidi yahillu irdatun wa uqubata ay habsuhu. Nanti saya cek ini hadisnya maknanya apa. Di sini maknanya ay habsuhu memenjarakan, bimafhumi dengan pemahaman fala taqul lahum uffin fayahrum habsuhuma, maka haram memenjarakan kedua orang tua lil walad bagi anak. Jadi kan di sini seingat saya hadis ini berkaitan dengan orang yang memiliki piutang itu berhak memenjarakan orang yang berhutang apabila dia tidak mau membayar hutangnya. Dan itu umum. Nah, di sini dikhususkan dengan fala taqul lahum uffin. Mafhum muwafaqahnya kan kalau berkara ahajat tidak boleh, apalagi yang lebih utama memenjarakannya tidak boleh. Ya. Walaupun ini khilaf ya, karena sebagian ulama mengatakan boleh anak itu memenjarakan kedua orang tua karena sebab hutang. Ya, Allahu a'lam. Baik, ada yang ditanyakan? Jadi tadi yang boleh memenjarakan orang yang berhutang itu dikecualikan daripadanya adalah orang tua. Dikhususkan dengan mafhum muwafaqah fala taqul lahum uffin. Berkata aja nggak boleh, apalagi memenjarakan. Tapi ini khilaf, karena seingat saya dalam madzhab Syafi'i pun sebagian ulama banyak lah bahkan memperbolehkan anak itu memenjarakan kedua orang tua karena sebab hutang. Ya. Ini khilaf. Pendapat ini khilaf. Tapi yang pasti contoh mafhum muwafaqah sebagai taksis itu tadi yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Oke. Ya. Itu dalil taksis munfasil ya, dengan akal, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, sunnah dengan sunnah, Al-Qur'an dengan sunnah, sunnah dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan kias, sunnah dengan kias. Dan yang terakhir dengan mafhum mukhalafah dengan mafhum muwafaqah. Total 9. Ya, 9 dalil yang mengkhususkan dalil umum. Setelah ini di minggu depan nanti hari Selasa itu berbicara furuknya, cabang-cabang daripada dalil taksisnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Air lebih dari 2 kulah terkena najis dan tidak berubah warna rasa, apakah termasuk mutanajis? Jawabannya tidak. Ya, dalam fikih tidak. Jadi kalau 2 kulah dia terkena najis, kalau tidak ada perubahan maka tidak menjadi mutanajis. Nanti air yang banyak 2 kulah atau lebih dibagi 2. Al-ma'u al-mutanajis, air yang terkena najis itu dibagi 2. Ada yang airnya kurang dari 2 kulah, ada yang airnya lebih dari 2, ada yang airnya 2 kulah dan lebih. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, dia terkena najis, maka otomatis airnya menjadi najis sekalipun tidak terjadi perubahan. Dikecualikan daripadanya bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya dengan catatan jatuh sendiri, ya, atau najis yang tidak terlihat oleh mata. Maka itu
maka itu tidak menjadikan air najis. Kedua, kalau airnya 2 kulah atau lebih terkena najis, maka dilihat. Kalau tidak terjadi perubahan baik rasa, warna atau bau, maka dia airnya tetap suci mensucikan. Tapi kalau terjadi perubahan walaupun sedikit, maka air tersebut menjadi najis. Kalau air itu menjadi najis bukan berarti harus dibuang, tapi bisa disucikan. Caranya gimana? Al-mukatsarah, ditambah airnya sampai najisnya hilang. Sampai najisnya hilang. Atau dibuang najisnya dengan catatan ketika najisnya dibuang airnya masih 2 kulah. Ya maka kalau pengolahan air kotoran menjadi air minum itu tetap najis. Kenapa? Karena yang dibuang dari kotorannya tetap kurang dari 2 kulah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, seperti itu ya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Insya Allah semakin menarik. Tapi ya, masih lama juga kita tamat ya. Semoga itu masih kuat ya. Sampai bab terakhir, bab tasawuf. Insyaallah, amin. Insyaallah. Setelah lubul usul ya, sebenarnya udah tinggi lubul usul itu ya. Ke Jamul Jawami harusnya. Ke kitab aslinya. Karena lubul usul itu sudah di atasnya, yang kalau di Qadimus Sunnah itu Aluma itu udah di atasnya lubul usul itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.